Hobis. Nah, kali ini saya ada dua buah action cam dari Insta360, yaitu Insta360 One RS. Yang ini adalah versi yang 4K, boost 4K ya namanya. Kemudian yang di sini ini adalah Insta360 One RS yang Twin Edition. Jadi kita dapat kamera 360 seperti ini ya, depan belakang, dan juga dapat kamera seperti ini juga. Oke, ini dia adalah fisiknya dari Insta360 One RS. Kali ini saya akan lebih banyak bahas ini dulu ya, One RS. Kemudian setelah ini saya akan membahas kamera yang 4K boost ini ya, One RS 4K boost. Dari tampilannya, dia ini kelihatan tidak jauh berbeda dengan seri Twin Edition yang One R biasa atau seri sebelumnya. Bukaan juga tetap seperti ini. Nah, ini tinggal diginikan, dia sama, tipenya modular. Kemudian kita dapat sebuah ini, kita dapat casingnya ini. Casingnya ini katanya lebih kuat daripada yang seri sebelumnya yang One R. Di sini yang katanya kalau kita pakai casingnya ini membantu untuk supaya dia ini nggak overheat ya. Saya kurang tahu bagaimana ya. Mungkin dia bisa menyerap panas atau hanya sebagai sirkulasi saja. Saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas dia ini katanya lebih kuat daripada seri sebelumnya. Kalau yang seri sebelumnya memang Insta360 ini agak sedikit ringkih ya. Semoga dengan yang baru ini dia jauh lebih kuat. Kemudian bedanya dengan yang Insta360 yang seri sebelumnya yang One R bukan One RS itu ada beberapa ya. Dia ini sama-sama merekam 5,7K di 360-nya. Kemudian dia punya sensor lebih gede daripada yang seri sebelumnya, menggunakan sensor setengah inch, sedangkan yang lama itu 1/2,3 inch, jadi lebih gede sedikit. Seharusnya sih lebih bagus daripada seri sebelumnya ya gambarnya. Nanti kalian bisa nilai sendiri. Dan yang pasti baterainya ini lebih besar. Bentuknya sama, saya belum coba ya apakah yang seri sebelumnya itu kompatibel dengan menggunakan yang Insta360 ini. Tapi yang jelas bentuknya ini sama. Cuman kalau saya lihat dari spesifikasinya, memang yang ini kan baterai One RS ini 1445 mAh, sedangkan yang lama itu sekitar 1190 mAh. Hanya saja dia dikatakan lebih lama baterainya 20% ya, atau mungkin kalau yang One R itu sekitar 65 menit kalau kita pakai yang lensa biasa. Harusnya ini bisa lebih lama, walaupun kalau kita baca di speknya sebenarnya nggak beda juga, 65 menit juga dia tulisannya ya. Hanya saja cuma ditulis dia lebih lama 20%. Kalian bisa hitung sendiri 20% dari 65 menit itu mungkin sekitar 12 menitan lebih lama. Jadi nggak terlalu signifikan juga. Nggak tergantung resolusi yang kalian pakai. Jadi kalau yang lama itu yang One R itu seingat saya antara 45 sampai 65 menit, tergantung dari lensa sama resolusi yang kalian pakai. Jadi kalian hitung aja, ini keterangannya 20% lebih lama daripada yang 20% lebih lama daripada yang One R seri sebelumnya. Kemudian ada satu lagi yang mungkin fiturnya lebih kepake pada menggunakan lensa yang 4K ya. Jadi dia ini sudah ada, kalau di GoPro itu levelingnya sudah ada, jadi otomatis untuk meleveling gambarnya supaya lebih lurus ya menggunakan ini. Oke, tadi saya ini menggunakan ini belum lama ya, jadi hari ini aja saya pakai action cam ini karena nggak punya banyak waktu, karena ini adalah pinjaman. Dari pengalaman saya, kalau yang saya pakai tadi, salah satu yang saya suka itu gambarnya cukup bagus ya, apalagi di kondisi low light itu gambarnya nggak jelek ya, cukup bagus ya. Walaupun saya nggak pakai di malam hari, saya cuma pakai di indoor. Biasanya menggunakan action cam itu kalau kondisinya cahaya nggak terlalu bagus, itu biasanya gambarnya nggak bisa jelek ya gambarnya ya. Tapi kalau yang ini tadi saya pakai lensa 360 juga gambarnya masih oke. Kemudian stabilisasinya juga sangat bagus ya. Nanti kalian bisa nilai sendiri ya gambarnya. Ini kan pendapat pribadi saya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya agak sedikit mengganggu ya. Jadi gambarnya itu agak sedikit grainy, walaupun masih bagus ya. Cuman kalian nggak usah khawatir, walaupun dia agak seperti nanti
Walaupun seperti itu gambarnya, nanti di aplikasi itu ada untuk menghilangkan granny-granny-nya ini ya. Kita bisa menghilangkannya melalui aplikasi Insta360 yang bisa kalian download ya. Saya coba yang versi PC itu bisa dihilangkan. Jadi setelah di convert menjadi MP4, gambarnya cukup jadi bagus ya, nggak ada granny. Cuman untuk downloadnya kalian harus pastiin nanti serial numbernya kalian inget ya. Serial numbernya ada di boxnya, karena untuk download kalian harus masukin serial number di website atau di link downloadnya. Untuk fiturnya sendiri dia cukup lumayan banyak ya, tapi belum saya coba satu persatu, hanya foto dan video saja. Jadi di sini ada HDR video, kemudian juga ada HDR foto juga. Kalau video dan foto pasti ada ya. Kemudian dia juga ada interval, ada foto malam, kemudian ada starlapse, dan ada berfoto, kemudian bisa buat loop, dan ada bullet time juga. Cuman kalian harus butuh beli seperti ininya, yang bullet time, ini yang invisible ya. Kemudian ada time shift, kalian bisa google aja, atau nanti saya akan kasih contoh gambarnya dari fitur-fitur ini. Kemudian selain kalian beli ini, kalian juga harus beli yang namanya invisible stick seperti ini ya. Cuman dia mountingnya seperti ini, mountingnya seperti ini. Tapi kalian jangan khawatir, walaupun casingnya itu bentuknya begini, kalian juga dapat converter ya. Jadi bisa dipasang, tinggal dimasukin seperti ini, kita pasang, bisa masuk ke invisible sticknya. Oke, terima kasih dalam video ini. Next saya akan bahas di Insta360 RS yang 4K. Beberapa fiturnya mungkin saya akan coba. Kan bisa lihat sini ya, Met.